Salam Sobat Mega Mafia, kali ini kita akan membahas soal kinematika yang berkaitan dengan soal Olimpiade. Nah, kinematika itu sendiri adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Tetapi gerak di sini kita tidak mempelajari tentang gaya atau penyebabnya. Ini bukan berarti soal ini sederhana ya teman-teman, karena kalau soal Olimpiade ini pasti ada semacam penyelesaian matematik yang kita perlu sekali kreatif. Jadi soalnya agak tricky, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah teman-teman, diberikan sebuah mobil soalnya ya, mengalami percepatan dari semenjak dia kondisinya diam, jadi diam, lalu dipercepat ke depan gitu ya dengan alfa, lalu kemudian tidak lama kemudian diperlambat, pada suatu titik dia diperlambat, direm gitu ya, sehingga dia mendapat perlambatan beta, lalu total waktu yang diperlukan dari waktu mulai diam sampai dipercepat, lalu diperlambat, sampai dia berhenti, itu adalah T. Tentukan jarak total mobil. Jadi bayangkan teman-teman ya, ini mula-mula diam, dipercepat dengan percepatan alfa, lalu sampai suatu saat dia diperlambat dengan perlambatan beta. Jadi mulai lambat, melambat, stop. Nah, waktu dia stop, di situ berapa total waktu yang diberikan adalah T. Nah, tentukan jarak total mobil. Nah, ini berkaitan dengan kinematika. Jadi kita cuma mempelajari tentang kecepatan waktu gitu ya, sama waktunya dan perlambatan atau kecepatannya. Jadi sekali lagi ini adalah gerak lurus berubah beraturan karena ada percepatan, lalu ada perlambatannya. Oke, kita akan coba menganalisa. Teman-teman, misalkan dia berangkat dari titik A sampai ke titik C gitu ya. Titik A mula-mula diam, dipercepat ke depan sampai suatu titik di sini, titik B, lalu mulai diperlambat sampai dia stop gitu ya. Di sini adalah titik C. Nah, percepatannya adalah alfa, di sini mulai diperlambat adalah beta, melawan arah ya. Nah, waktu yang diperlukan dari lalu juga kita melihat bahwa di sini waktu yang diperlukan selain A ke B T1, lalu B ke C itu T2, jaraknya adalah X1 dan X2. Maka di sini T1 tambah T2 sama dengan T, X1 tambah X2 sama dengan X. Ingat dalam soal hanya diberitahukan bahwa ada T, ada alfa, ada beta. Maka T1 dan T2, X1 dan X2 nanti dalam penganalisian, dalam proses penganalisaan sampai terakhir itu hanya boleh dalam bentuk jawaban T, alfa, dan beta. Tidak boleh ada T1 dan T2 lagi, tidak boleh ada X1 dan X2 lagi. Nah teman-teman, lintasan AB ya, lintasan AB itu sendiri kita kalau perhatikan dari A ke B, di situ merupakan gerak lurus berubah beraturan. Maka VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, VT sama dengan V0 tambah AT di sini, VT-nya adalah VB, V0-nya adalah VA, tambah A kali TA-nya adalah percepatannya adalah alfa. T-nya adalah T dari sini ke sini, A ke B, yaitu T1. Maka saya dapatkan, ingat V0 adalah VA, V0-nya mula-mula diam, maka VA sama dengan 0. Maka VB sama dengan alfa kali T1, maka T1 sama dengan VB per alfa. Nah, selain persamaan ini, saya juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu hubungan antara percepatannya dengan jaraknya, yaitu VT kuadrat min V0 kuadrat sama 2 kali A kali delta S. Mengapa gunakan yang ini? Kenapa bukan gunakan yang delta S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat? Karena faktor waktu sudah. Nah, saya mau sekarang mencari faktor jaraknya. Jadi dengan menggunakan faktor jarak ini dihubungkan dengan kecepatan dan percepatan, saya akan mendapat persamaan yang lain yang agak berbeda dengan ini. Lalu nanti kita akan lihat apa hubungannya. Nah, di sini VT-nya adalah VB, VA-nya adalah 0, diam ya, maka saya dapatkan VB kuadrat sama dengan 2 alfa kali X1. Lalu X1 sama dengan VB kuadrat dibagi 2 alfa. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Ada 2. Lalu sekarang kita lanjutkan dari B ke C. Teman-teman dari lintasan B ke C, B-nya adalah VB. Sudah punya kecepatan mula-mula, sampai ke C diperlambat, dia sampai VC-nya itu adalah 0, diam. Waktunya adalah T2, jaraknya adalah X2. Nah, lintasan B ke C. VT adalah VC, V0-nya sekarang adalah VB, menggunakan rumus scale BB, saya dapatkan seperti ini. Ingat, A-nya adalah melawan, jadi min beta ya, mengurangi. Maka VC-nya ketika sampai di ujung dia 0 sama dengan VB dikurang beta tambah T2. Maka min beta tambah T2 saya pindahkan ke sisi kiri, berarti beta tambah kali T2 sama dengan VB, maka T2 sama dengan VB dibagi beta. Untuk yang hubungan antara jarak percepatan dengan kecepatan, saya juga menggunakan rumus yang sama, ini VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali A delta S. VT-nya adalah VC, V0 adalah VB, saya dapatkan seperti ini. Ingat, A-nya adalah minus beta.
VC-nya adalah 0, karena diam ya, di ujung sini, 0 dikurang VB kuadrat. Nah, ini ada minus, ini ada minus. Minus dibagi minus, itu kecoret ya, hilang. Maka VB kuadrat dibagi dengan 2B sama dengan X2. Kita dapat 4 persamaan ini. Oke, sekarang saya tuliskan 4 persamaan ini, saya ulang di halaman kali ini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa T sama dengan T1 tambah T2. Kenapa saya tuliskan T sama T1 tambah T2? Karena tidak ada T1, tidak ada T2, adanya adalah T. Dengan T1 adalah VB per alfa dan T2 adalah VB per beta, saya tuliskan T sama yang T1 tambah T2, nanti kita akan substitusikan ke dalam. Tetapi teman-teman kalau melihat di sini VB, di sini ada VB kuadrat, dan kita mau cari koneksi hubungan antara T1 dengan X1, maka ini harus dikuadratkan. Itu sebabnya persamaan yang ini kita coba kuadratkan, gitu ya, T kuadrat. Karena ini dikuadrat, gitu ya, maka di sini kita dapatkan T1 dikuadrat tambah 2 kali T1 T2 tambah T2 dikuadrat. Nah, teman-teman, kenapa T-nya yang dikuadrat bukan T1 aja dikuadrat? Kan sama juga, beda. Karena yang diketahui oleh soal adalah T, bukan T1 dan T2. Itu sebabnya saya kuadratkan T-nya, supaya nanti T1 dan T2 kita harapkan ini bisa hilang. X1 dan X2 juga kita harapkan bisa hilang nanti menjadi X. Nah, sekarang kita masukkan T1 ke sini. Menjadi VB per alfa dikuadrat, VB kuadrat per alfa kuadrat, 2 kali T1, T1 adalah VB per alfa, T2-nya adalah VB per beta, tambah T2 kuadrat. Jadi VB kuadrat per beta kuadrat. Nah, sekarang kita tuliskan juga yang X-nya. X adalah VB kuadrat per 2 alfa, tambah VB kuadrat per 2 beta, X1 tambah X2. Ini saya tuliskan ulang di sini. Teman-teman lihat ada yang sama, yaitu VB-nya. Jadi VB-nya ini bisa disubstitusi nanti ya. Saya mau hilangkan VB-nya. Dan di sini saya tuliskan dulu secara lebih rapinya. T kuadrat sama dengan 1 per alfa kuadrat tambah 2 1 per alfa beta ya. Ini VB kali VB, VB kuadrat. Di sini ada VB kuadrat, difaktorkan keluar. Maka menjadi persamaannya seperti ini. Jadi ini kalau kita kalikan masuk satu-satu, kan tentu saja menjadi seperti ini ya. Ini kita faktorkan keluar. Lalu yang ini juga sama. Persamaan X-nya, VB-nya saya faktorkan keluar menjadi 1 per 2 alfa tambah 1 per 2 beta. Nah, VB kuadrat adalah X dibagi ini. Ya, X dibagi 1 per 2 alfa tambah 1 per 2 beta. Nah, VB kuadrat ini kita mau hilangkan, substitusikan ke dalam. Jadi VB-nya sudah nggak ada nanti ya, VB kuadratnya. Menjadi T kuadrat 1 per alfa tambah 1 per beta. Nah, ini kan kalau bentuk kuadrat ya, ini bisa saya tuliskan 1 per alfa tambah 1 per beta kuadrat. Secara matematik bisa saya tuliskan seperti ini. VB kuadrat adalah X per 1 per 2 alfa tambah 1 per 2 beta. Ini, saya tuliskan ulang di sini. Saya substitusikan ke dalam gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada 2 sama 2 ya. Itu bisa difaktorkan keluar. Saya tuliskan ulang seperti ini. Lalu kemudian saya coba faktorkan keluar ya. Ini kan saya boleh pindahkan ke bawah di sini ya. Kalikan X. Nah, ini 2-nya ini 1 per 2, 1 per 2 saya keluarkan di setengah. Dan ini teman-teman lihat ini faktor yang sama ya. Ini kuadrat, ini pangkat 1 berarti bisa dibagi menjadi 1 per alfa tambah 1 per beta X per setengah. Nah, setengahnya saya kalikan ke sana jadi setengah T kuadrat gitu ya. Sama dengan 1 per alfa tambah 1 per beta kali X. Kemudian setengah T kuadrat ini saya samain penyebutnya gitu ya. Jadi alfa tambah beta dibagi alfa kali beta dikali X. Maka X sama dengan setengah T kuadrat dibagi faktor ini. Sehingga kita dapatkan setengah T kuadrat dikali alfa beta dibagi alfa tambah beta adalah X. Nah, teman-teman perhatikan ini sudah kita temukan X total atau jarak total. Ternyata setengah dikali waktu total kuadrat dikali dengan percepatan-percepatannya alfa beta dibagi dengan alfa plus beta. Jadi kesimpulannya adalah jawaban daripada jarak maksimum yang ditempuh oleh mobil adalah ini. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Harap teman-teman tetap menonton video selanjutnya yang berkaitan dengan konsep dinamika, sehingga konsep dasar fisika akan lebih kuat. Salam semangat!